Dari Dewa United seperti biasa mengamankan komponnya di Shrines. Dan ini enak banget apalagi di Shrines itu juga Blue Zone. Wah, udah jadi markasnya Dewa United, dapat Blue Zone, itu pasti untuk dari segi resource-nya enak banget. Tapi The Mist-nya kayaknya bakalan ada perang antara tim Mabar Asik dan juga musuhnya nih. Udah terdengar first blood juga, Baby Mbun. Ya, di mana juga ada confinement ya dari jarak jauh, ada teman-teman dari Kings. Tapi kita bakal lihat di sisi lain di mana MA sudah harus terkena knockdown. Ya itu dia, tapi di sini dari Mabar Asik bakalan tersisa satu orang. Apakah masih bisa? Tapi di sini mana sempat keburu telat di jam shooting begitu aja. Satu tembakan yang langsung connect memulangkan tim The BGL. Clutch yang cukup baik ditunjukkan oleh seorang G2 ITZ tentunya. G21TZ ya. Iya, Jadi cukup susah ya namanya ya. Tapi tidak segampang teman-teman dari The BGL mencoba untuk ngeratain atau ngeratakin dari teman-teman MA ya. Mabar asik banget loh. Dia walaupun terculik satu, tapi sudah ngedapatin 4 poin killnya. Betul sekali, tadi emang seru banget sih. Tadi dari seorang G21TZ menggunakan satu MAG7 yang kita tahu juga senjata terbarunya juga dari Free Fire ya kan. Dan menurut gua satu tembakannya tuh bener-bener rate of fire-nya cukup cepat banget, sehingga dari seorang G21TZ-nya bener-bener bisa mendapatkan clutch dengan cukup baik. Padahal dia tadi tersisa sendiri. Dan kalau kita lihat di sini ada seorang Kojak yang berhasil menjadi MVP di ronde pertama dengan 3 poin kill. Damage-nya bagus banget nih, cantik nih, 16-15. 16-15 ya. Wah, itu angka cantik banget sih untuk BTR Kojaknya sendiri yang tadi mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya untuk di late gamenya. Dan kalau aku mau notice juga tadi di area confinement itu ada teman-teman dari Kings Esport yang mencoba untuk trading fire ke arah atas ya, Council Hall ya, harusnya Council Hall itu. Dan sepertinya ini akan berbeda dengan di game pertamanya, dimana tadi kalau game pertama itu bahkan sampai zona ketiga itu masih utuh dengan 12 timnya. Sedangkan kalau sekarang ini walaupun masih early fight-nya belum masuk ke 1 menit aja sudah harus dipulangkan teman-teman dari The BGL. Iya, sayang banget sih kalau kita seperti tahu kan biasanya gitu. Kalah hari itu identik dengan fight yang cukup cepat. Tapi kita bergeser dulu nih. Standing round pertama tadi di mana Bigetron yang tadi berhasil mendapatkan Buya, dia memimpin di standing untuk sementara ini ya dengan 23 poin. Dari JRC menyusul di posisi kedua dengan 16 poin. Seperti biasanya juga ini masih match pertama. Sekarang kita udah masuk ke match keduanya juga. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi tentunya ya. Bisa jadi yang tadi habis Buya terus Tusun itu bisa juga. Atau mungkin yang dari XN Dewa yang seperti tadi kita lihat bener-bener ada di posisi paling bawah, tiba-tiba di match kedua dan selanjutnya dia berusaha untuk naik di placement yang lebih tinggi. Itu juga bisa. Itulah battleground gitu kan, Baby Embun. Itu battleground yang sangat susah banget untuk untuk dipredik kira-kira tim manakah yang nanti bisa bakal buya lagi atau bisa konsisten untuk mendapatkan buyanya, ataukah nanti bisa bergantian untuk mendapatkan buyanya. Dan juga kalau aku bisa bilang juga ini lebih objektif, banyak banget tim yang mencoba untuk langsung masuk aja ke circle aman. Kita bisa lihat ya untuk di Free Fire sendiri sudah ada untuk info zone dan juga banyak banget mungkin dari tim-timnya tuh yang memakai dukun zona kalau kata orang. Jadi bakal langsung masuk aja ke dalam zona aman, yaitu mau zona 2, zona 3. Apalagi kalau aku lihat tadi di match pertama untuk di Bermudanya sendiri itu menjadi penumpukan banget di area Pocinok ya, sekitar Pocinok. Habis itu kelempar banget di area sebelah agak ke kanan ya, arah ke Open Fire juga Kota Tua, dan itu udah banyak banget penumpukan. Jadi kalau kita ini untuk ngebahasnya ya udah kira-kira zona selanjutnya di mana ya, kalau misalkan zona mulai menyusut kita tinggal lihat aja nanti tim-tim yang udah terjadi penumpukan ya itu udah zona selanjutnya. Betul, itu kan kalau kita sudut pandang dari caster ya kan. Kalau misalkan dari player emang harus punya feeling yang cukup kuat. Misalkan kita udah zona pertama jalan nih, kita coba tungguin dulu waktunya sampai bener-bener habis baru kita pop up dulu dari predik zone-nya. Terus kan kelihatan tuh circle-nya selanjutnya bakalan ada di mana. Nah, di situ kita harus bener-bener bisa perhitungan secara matang. Ini kira-kira kalau zonanya misalkan nih ada di sekitaran Refinery ataupun di Bayfront, nanti kira-kira titik tengahnya bakalan di mana. Nah, itu beberapa player harus punya feeling yang cukup kuat dari arah segi predik zone. Karena kembali lagi di battleground memang nggak mungkin. Zona kadang memang susah ditebak gitu loh. Susah ya ditebak ya. Kalau biasanya nih kita tebak-tebakannya kira-kira nih untuk zonanya selanjutnya di area danger. Nah, di area danger sendiri di area Refinery. Tapi sepertinya sudah ada yang terkena knockdown. Ya, itu dia tadi kalau kita sempat lihat di story ada GRC yang sedang berperang juga mendapatkan satu knockdownnya dengan satu skarnya. Romi lagi-lagi mendapatkan
mendapatkan knocknya daripada seorang Miracle. Dan coba diberikan satu tembakan balasankah oleh tim Ida yang bakalan mencoba berperang di balik satu krononya di atas panggung sandiwara. Ini menurut gue enak banget dari tim Ida ini mendapatkan satu spot yang bener-bener high ground. Dan mereka tuh untuk chance mendapatkan sebuah kepala itu sangat-sangat besar menurut gue. Tapi di sini kalau gue lihat lagi dan lagi, Ida Academy memutuskan untuk mundur sejauh mungkin. Mereka pengen ambil ke arah refinery bagian tengah nih, Baby Imbun. Ya, kemungkinan juga area refinery bagian tengahnya itu masih dapat untuk zona selanjutnya, karena kita bisa lihat juga ini sebentar lagi zona keduanya akan coming. Dan di sisi lain di sebelah atas kiri itu juga ada teman-teman dari Mabar Asik, dan ada Cepuni yang datang nih, ada UAV yang mencoba memberitahu pergerakan dan langsung aja di open fire. Nah itu dia, tapi di sini dari Hero berhasil memberikan satu damage yang cukup sakit kepada seorang Rio, tapi di sana ada satu pop-up, satu krono yang cukup baik juga dari seorang Zan, mendapatkan satu MR Rio, coba ditembakin lagi dan lagi dari seorang G2, satu TZ-nya harus terkena knockdown begitu juga. Tapi di sini dari seorang Dirvan bakalan memberikan satu backup fire langsung mengending begitu saja dari Ida Academy, tentunya membuat Mabar Asik harus dipukul mundur sejauh mungkin. Tapi di sini sepertinya dari Ida Academy harus lebih berhati-hati meskipun dia udah mendapatkan 2 poin kill, Baby Bun. Ya, dimana kali ini kita bisa lihat juga ada Mudirvan yang mencoba untuk ngeluting aja, dan aku tadi ngenatis ada hero ya yang menggunakan double baretanya, double AWM-nya dari jarak sedekat itu. Dimana tadi ada teman-teman dari Mabar Asik yang mencoba untuk trading fire ke arah depan, tapi ada backup cover dari seorang hero yang mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya dan mencoba untuk mengurangi damage dari teman-teman Mabar Asik, sehingga terjadi penukaran 1 sampai 2 orang ya. Dan sepertinya kalau aku bilang untuk Mabar Asik sendiri itu cukup krusial juga sih, kalau andai kan dia harus mencoba untuk melawan dari sisa-sisa playernya sendiri. Tadi sudah terculik 2, berarti tersisa 2. Sedangkan untuk di placementnya kita bisa bilang untuk Mabar Asik itu tadi di posisi ke rank ke-11. Sayang banget ya, jadi emang harus bener-bener menjaga poin placementnya biar nggak terlalu ada di posisi bawah juga, apalagi kan ini tersisa 5 match lagi ya. Tapi di sini kalau kita melihat di kawanan burung, widih, di kawanan burung apakah matanya bakalan setajam pandangan burung? Dan kalau kita di sini dari seorang Ermat udah mencoba bertahan dulu di balik satu batu, ternyata yang bakalan menjadi lawannya adalah GRC yang udah mengamankan satu panggung sandiwaranya. Saling tukar peluru satu sama lain, dan kita lihat dulu di arah circle-nya bakalan ada di mana. Harusnya ternyata di sini ini malah circle-nya ada di sekitaran Bayfront. Padahal penumpukannya cukup banyak banget ada di refinery ya. Imbang ya sebenarnya di Bayfront tadi sekitar ada 4 sampai 5 tim juga, tapi di sini ada Ginzi yang berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill menggunakan granat ya. Yes, itu dia, tapi di sini seorang Ginzi bakalan di-knock dan juga dibalas 1, knock 1, balas ke knock. Tapi di sini Miracle bakalan coba backup, tapi sayang sekali harus terkena juga lagi dan lagi seorang Mat menggunakan satu MK7-nya coba dicari sementara dari seorang Spicy Boy. Apakah bakal memberikan satu tembakan yang cukup padat juga dari seorang Mat, mencoba digocek ke kanan ke kiri. Itu dia langsung ending tanpa ampun dari seorang Miracle, tapi di sini bakalan di-knockdown juga oleh seorang Mat. Ada granat yang sepertinya bakalan nggak connect, tapi di sini dari seorang Spicy Boy berusaha untuk melakukan reviving terhadap seorang Miracle. Apakah ini bakalan jadi miracle untuk tim kawanan burung? Karena di sini dari kawanan burung udah tersisa 2 orang lagi, Baby Imbun. Ya, dimana tadi Miracle juga bagus ya, dia terknockdown di atas, dia tahu di bawahnya masih ada Spicy Boy, dia langsung turun aja, dan untuk Spicy Boy itu gampang banget untuk nge-revive. Sedangkan ya udah dia mencoba, oke, kita buang aja matnya, kita relakan aja untuk Ginzi. Tapi ada yang unik juga nih, dia ada spotlight-nya yang tadi ya. Ini tadi spotlightnya pas di mana Miracle-nya sempat melakukan tembakan balasan, tapi di sini dia malah ke knockdown oleh satu tembakan dari tim GRC. Sementara Spicy Boy menurut gue naiknya agak telat banget, sehingga di sini menjadi sebuah kerugian untuk tim kawanan burung ya. Dan tapi untungnya Mat udah berhasil mendapatkan satu ending dengan cukup baik sih. Paling nggak dari kawanan burung pun juga nggak rugi-rugi amat gitu loh, harus kehilangan 2. Yang penting dia dapat ending yang cukup baik juga. Bener, karena tadi ada juga Max 7 yang digunain oleh si Matnya ya, langsung aja di ending. Dia tahu nih posisinya juga cukup susah, dan dia tahu bahwa temennya tuh berada 1 di bawah, sangat cukup untuk membuang waktu apabila dia harus menunggu dari teman-teman dari Spicy Boy-nya sendiri. Dan kali ini sepertinya ada Makmal yang bakal langsung dimajuin aja. Ya itu dia dari seorang Makmal, bakalan kesulitan banget karena di sini tidak sempat orang sekaligus mau kemana, nggak bisa kemana-mana. Glualnya cuma di pop up, tapi di sini Mabar Asiknya juga harus dipulangkan juga di posisi ke-10 oleh tim Zigzag Nightmare tentunya. Sepertinya di sini dari Phoenix bakalan di knockdown gitu saja. Ada King
King Esports dan juga The Pillars yang bakalan join to fight. Dari seorang Eki bakalan memberikan satu tembakan juga ke arah HamXD di sana. Tapi dari tim Zik mencoba untuk bertahan dulu, meriset ulang posisinya dulu karena di sini sangat cukup berbahaya banget posisi dari tim mereka. Ya, apalagi kalau kita bisa lihat di minimap itu di atas ada teman-teman dari King Esports ya, dimana kali ini teman-teman dari YouTube Avel Gaming dan kawan-kawan, dia posisinya lumayan kejepit dan dia memang harus mencoba untuk regroup satu sama lain. Ini posisinya sangat nggak enak banget apabila ada musuh yang coming itu membawa satu senjata jahanam yaitu M79. Waduh. Langsung pecah di dalam aja dan mereka mau nggak mau harus merelakan poin-poin kill ke musuh yang bakal datang. Dan ini dia kita bisa lihat daerah zonanya itu benar-benar masih masuk di tengah dan itu sudah terjadi penumpukan. Tadi sekitar masih ada 4 tim juga yang berada di sana dan King Esports mereka sudah langsung masuk aja ke dalam circle yang aman itu, Bang. Betul sekali, King Esports udah dapat di circle amannya juga untuk sementara ini. Cuman kembali lagi ketika ada danger itu biasanya ada orang dan ini beneran ramai banget di danger yang udah disediakan tentunya. Berarti ada itu bukan mitos ya? Bukan mitos, emang realnya seperti itu. Tapi di sini sepertinya Refinery bakalan terjadi pertumpahan darah juga, di mana dari Ida Academy bakalan memberikan tembakan juga ke arah tim GRC dari seorang J yang sepertinya terknockdown dan tertumbangkan, masih bisa di revive juga oleh satu tim tentunya. Dan dari seorang Razar mencoba untuk menggunakan satu grapple hooknya untuk mencari di mana sisa player GRC yang mencoba kabur dari cengkraman Ida Academy, Baby Imbun. Ya, di mana Ida kali ini juga harus objektif untuk masuk ke dalam circle aman ya, mengingat dia juga masih berada di out circle dan ini dia ada satu vehicle juga monster yang bakal langsung dipakai aja dan duanya mencoba untuk jalan kaki sih, harusnya mereka di sini bakal stop, bakal naik mobil rame-rame, tapi enggak, ternyata mereka dengan langsung shoot aja udah dapat masuk langsung ke dalam circle aman ya. Itu dia dari The Academy menggunakan satu vehicle mungkin untuk sebuah obstacle nantinya ya ketika di late game. Tapi di situ kalau gue lihat Nobita berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas tim musuhnya, tapi gue belum tahu juga perangnya ada di mana. Sementara kalau kita di sini Nobita ternyata lagi berperang dengan Mang X taktik, di mana dari seorang Nobita harus terkena damage fall down begitu saja. Dan kita lihat lagi-lagi circle-nya udah menyusut juga, bakalan ada kemanakah, ternyata ada di tengah-tengah. Ini bakalan jadi keuntungan untuk Dewa United yang sebenarnya mereka masih dapetin circle-nya ya. Ya, dan apalagi di luar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim ya. Tapi kali ini GRC-nya harus chaos banget, tersisa J-nya seorang, bakal mencoba untuk langsung merevive tapi nggak bisa. Yes, itu dia, GRC bakalan langsung ditumbangkan satu orang, terus seorang Jabang masih bisa, ternyata nggak bisa. GRC harus ditumbangkan juga oleh Ida Academy. Fight-nya pun belum selesai karena di sini Ida Academy bakalan diberikan tembakan juga oleh seorang Erzel yang menggunakan satu AWP dan juga satu baretanya. Dari Ida Academy mencoba di revive dulu oleh seorang Dirvan, sementara dari Zik mencoba juga untuk memberikan pressure yang berlebih terhadap tim Ida Academy yang ada di luar circle-nya. The Pillars kayaknya harus berhati-hati juga karena dia kalau mau masuk ke zona di bagian tengah, dia harus menghadapi satu tim dulu yaitu Zik X Nightmare. Ya, Zik X Nightmare ya ternyata ya namanya, bukan YouTube Avel Gaming ya. Dan kali ini ada Young God yang berhasil untuk mendapatkan satu poin kill menggunakan senjata jahanamnya. Dan ini dia Shay yang sudah mencoba membuka double factornya, tapi kali ini ada trading fire lagi. Waduh, ini udah mulai chaos perangnya, di mana dari seorang Konik udah ditumbangkan bisa saja, sementara dari Ian mendapatkan satu knockdown-nya menggunakan satu double factornya juga, tapi di sini seorang Eki menggunakan satu tembakan shotgun. Dar itu dia. Tersisa seorang Eki, apakah masih bisa bertahan, tapi di sini kayaknya bakal susah juga, dan akhirnya Zik X Nightmare bakalan ditumbangkan juga di posisi ke-7. Keren banget fight-nya. Masih belum selesai karena di sini Ida Academy bakalan menjadi tamu selanjutnya untuk tim The Pillars. Bigetron, ya ampun, harus dipulangkan juga di posisi ke-6. Kita balik lagi di sini, Hero bakalan memberikan tembakannya ke arah Mai Putra. Masih ada gulanya cukup kuat, tapi di sini gulanya bakalan dibombardir dan Deador dihancurin begitu saja, membuat dari seorang Mai Putra bener-bener harus kehabisan glual. Dari seorang Erza udah berada di posisi depan untuk melakukan tembakan juga bakalan sulit karena di sini Togok bakalan juga dipulangkan oleh tim Kings tentunya dari seorang Rules menggunakan satu AUG-nya. Hero mencoba bertahan juga, tapi dari seorang Razar harus terknockdown begitu saja. Apakah masih bisa selamat kita belum tahu juga karena di sana tim The Pillars benar-benar cukup sekarat, Baby Imbun. Ya, di mana kali ini kita juga bisa lihat tim Ida yang sudah mengantongi 8 poin kill dan ada the power of Hero ya yang mencoba untuk menggunakan double baretanya, mencoba untuk nge-spam ke teman-teman dari The Pillar yang tersisa Putra seorang. Tapi kali ini kita bakal lihat sepertinya untuk dalam circle-nya juga belum terlalu aman. Walaupun sudah ada satu orang di mana ada XCN Dewa yang sudah mencoba untuk masuk
tapi Kings bakal mencoba langsung masuk juga di situ. Nah, ini dia dari seorang Mai Putra bakalan kesulitan untuk masuk dalam circle, sementara dari seorang Hero menggunakan satu baretanya untuk melakukan tembakan juga ke arah dari Dewa United. Lagi dan lagi ke knockdown juga dari seorang Ubed, luar biasa sekali, tapi di sini langsung di ending tanpa ampun. Sementara kalau kita lihat dari seorang Tian bakal memberikan pressure yang berlebih terhadap tim TP, tapi di sini dari seorang Ambulance melakukan pelontar, masih miss. Ada pop up yang cukup baik juga, tapi langsung dipulangkan di posisi keempat maksudnya. Kingnya dipulangkan di posisi ketiga juga, tersisa 2 tim. Siapakah yang bakalan buyah? Kita belum tahu. Kalau kita di sini dari Ida Academy bakalan mencoba memberikan pressure fight yang berlebihan juga terhadap tim Dewa United. Dihancurin duelnya. Mau kemana kamu? Udah ditembak lagi dan lagi. Sementara seorang Azhar bakal memberikan satu tembakan dari Rain menggunakan double vectornya. Digocek dulu. Pohon cuman bisa digunakan untuk satu perlindungan. Bom yang udah dilemparkan flashbang bikin mata menjadi buta. Dari seorang Sun berlaku jam juga ke arah seorang Dirvan, tapi di sini Dirvannya harus terlockdown juga lagi dan lagi. Rain ternyata save the day. Ini dia buyanya untuk Dewa United di match kedua kali ini, Baby Imbu. Wow, XCN Rain berhasil untuk mendapatkan MVP-nya, luar biasa ya. Dan ini kalau aku bilang juga XCN Dewa ya, XCN Dewa yang